Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kita masih melanjutkan tentang janaiz, ya, fikih janaiz, yaitu pengurusan jenazah, di mana pertemuan kita yang sebelumnya adalah tentang apa? Memandikan mayat, ya. Maka kita akan lanjutkan cara fikih mengkafani mayat, ya. Tayyib. Pertama adalah kita akan bahas tentang hukumnya. Hukum mengkafani mayit. Para ulama sepakat bahwa mengkafani mayit dengan kain yang menutupi jasadnya adalah fardu kifayah, ya, jadi hukumnya fardu kifayah. Adapun nasnya ataupun dalilnya banyak di sini disebutkan, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa seorang laki-laki terlempar dari ontanya sementara kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lelaki tersebut dalam keadaan mengenakan pakaian ihram. Jadi dia sedang berihram. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iksiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini, kafanilah ia dengan dua helai kain. Wala tamassuhu tiban, dan jangan bubuhi dengan minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan pula ditutup kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena Allah akan membangkitkannya dalam keadaan bertalbiyah. Jadi kalau seorang yang sedang berihram kemudian dia wafat, maka tidak perlu dibungkus dengan kain kafan yang khusus, tapi cukup dibungkus dengan kain ihram yang dikenakannya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa mayit itu dibungkus, ya. Dibungkus, ya. Kalau dia tidak dalam keadaan ihram, ya berarti dibungkus dengan kain kafan. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Beliau menyebutkan seseorang dari kalangan sahabatnya yang wafat lalu dikafani dengan kafan yang tidak panjang dan dikuburkan pada malam hari. Maka Nabi SAW melarang seseorang dikuburkan pada malam hari hingga ia disolatkan, kecuali bila seseorang terpaksa melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafnahu." Jika seseorang mengkafani orang yang meninggal, ya, atau jika salah seorang dari kalian mengkafani jenazah saudaranya, maka hendaklah memperbagus kain kafannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Jadi dua riwayat ini menunjukkan bahwa mengkafani mayat itu disyariatkan, seperti itu.
Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang masalah-masalah yang berkaitan dalam mengkafani mayit. Pertama, siapakah yang wajib mengeluarkan biaya untuk membeli kain kafan? Nah, di sini mayoritas ulama berpendapat bahwa biaya itu dibebankan oleh harta si mayit, diambil dari harta si mayit. Jadi pengurusan jenazah itu hartanya semua diambil dari harta si mayit. Jika mayit memiliki harta, ya. Ini sebagian ulama berdalil dengan hadisnya Abdurrahman bin Auf bahwa pada suatu hari dihidangkan makanan kepadanya, maka ia mengatakan, Mus'ab bin Umair terbunuh padahal ia lebih baik dari aku dan tidak didapati kain untuk mengkafaninya kecuali sehelai burdah. Ya. Jadi begitu ya. Baik. Kemudian ada satu permasalahan. Jika mayit itu memiliki hutang pula, maka mana yang didulukan? Apakah untuk mengurus mayit dulu hartanya atau hutangnya dulu yang harus diselesaikan? Nah, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa membeli kain kafan itu didahulukan dibanding melunasi hutangnya. Ya. Lalu kemudian setelah itu baru hutangnya dilunasi. Setelah itu baru melaksanakan wasiat. Kalau wasiat selesai baru dibagikan kepada ahlul waris jika hartanya sisa. Jadi begitu. Urutannya seperti itu yang dicontohkan oleh mayoritas ulama. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hutang itu harus didahulukan. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan warisan atau wasiat kecuali pada harta yang ditinggalkan seseorang setelah dilunasi hutang-hutangnya. Ya. Setelah dilunasi hutang-hutangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hutang itu lebih didahulukan. Jadi seperti itu. Sehingga kalau hutang didahulukan, misal kok dari setelah dia membayar hutang itu dia nggak ada sisanya untuk mengurus jenazah si mayit tersebut, ya maka dia dibolehkan ya, untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin. Artinya yang berkewajiban adalah kaum muslimin setempat untuk apa? Untuk membiayai kepengurusan jenazahnya tersebut. Nah, ini pendapatnya Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Dhahiri rahimahullahu ta'ala. Tapi yang jelas pendapat yang lebih tepat adalah si mayat itu masih punya hak untuk diurus sampai dia dimakamkan, sehingga hartanya harus lebih didahulukan didahulukan untuk mengurus jenazahnya daripada membayar hutangnya terlebih dahulu, seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, biaya penyelenggaraan jenazah wanita yang sudah menikah. Misal ada seorang wanita yang meninggal, dia berstatus istri, ya kan? Nah, biaya penyelenggaraan jenazahnya itu dari mana? Apakah tetap suami yang bertanggung jawab atau diambil dari harta si wanita tersebut? Ya, jika si wanita itu punya harta. Kalau tidak punya harta, misal wanita itu hanya ibu rumah tangga kan, tentunya dia tidak punya harta simpanan. Nah, sehingga siapa yang bertanggung jawab? Nah, di sini dikatakan bahwa sebagian ulama mengatakan diwajibkan atas suaminya untuk mengeluarkan biaya kafannya dan seluruh biaya penyelenggaraan jenazah. Itu, ya. Tapi ada sebagian lagi ulama yang mengatakan diambil dari harta wanita itu sendiri jika ia meninggalkan harta. Ya. Jadi tidak boleh memaksa suaminya untuk mengeluarkannya.
karena harta kaum muslimin itu terpelihara kecuali dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi andaikan si wanita itu memiliki harta sendiri, maka tidak boleh untuk meminta harta dari suaminya untuk mengurus jenazah sang istri. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Allah hanya mewajibkan suami itu untuk memberikan nafkah, ya, pakaian dan tempat tinggal, begitu. Adapun kain kafan tidak masuk di dalamnya. Ya. Ini sebagaimana Al-Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri berpendapat. Nah, inilah pendapat yang paling jelas, pendapat yang paling terang. Kecuali sang wanita itu tidak memiliki harta, maka tentunya mau nggak mau sang suami harus membiayai biaya kepengurusan jenazah istrinya. Jadi begitu. Jadi nggak boleh memaksa. Ya tentunya nggak mungkin lah ketika suaminya masih hidup kemudian tidak membiayai biaya kepengurusan jenazah istrinya, ya. Itu nggak mungkin. Tapi andaikan ada, ya, andaikan ada sang suami yang dia tetap kekeh, ya, jadi itu bukan menjadi tanggung jawabnya, maka di sini syariat sudah mengaturnya, ya. Sehingga kita tidak boleh memaksakan, ya, kehendak kita agar supaya suami itu bisa membiayai semua kepengurusan jenazah sang istri, begitu, ya. Jadi antum aman-aman saja kalau istri antum meninggal, ya, enggak diminta biaya mengkafani, ya. Pelit amat antum, cuman mengkafani saja enggak ngasih, kan. Jadi seperti itu, ya. Baik. Ada satu faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini adalah berarti saat kita masih hidup ini kita boleh mempersiapkan kain kafan kita sendiri, ya. Mungkin bagi para wanita yang hukumnya jelas di sini, jadi nggak ada kewajiban suami membelikan kain kafan untuk istrinya. Makanya bagi para wanita yang sekarang berstatus istri, hendaklah Anda nyicil untuk beli kain kafan. Itu dibeli, disimpan dulu daripada nanti nggak dibungkus, gitu. Ya tentunya lah, ya. Tentunya suami pasti, ya, tetap meskipun ada kasus, ya. Ini kan syariat itu ketika menilai dari sisi yang pahitnya. Andaikan memang belum ada kasus suaminya, bukan urusan saya, gitu, ya. Nah, disinilah memang suami nggak punya kewajiban untuk mengeluarkan hartanya dalam pengurusan jenazah istrinya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kriteria kain kafan yang ketiga. Pertama adalah kain kafan untuk lelaki. Berdasarkan hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain buatan Yaman berwarna putih sahuliyah, terbuat dari bahan katun, tanpa gamis dan tanpa sorban. Jadi laki-laki itu dibungkus berapa kain kafan, Pak? 3 lapis, ya. Tidak lebih, hanya 3 lapis. Ya, begitu. Tidak pakai baju kurung, tidak pakai sorban, kemudian tidak pakai celana dalam dibuatkan, itu tidak perlu, ya. Tapi andaikan dibutuhkan tidak mengapa ditutup, ya. Barangkali terlihat auratnya, kan, maka diperbolehkan. Kalau untuk daleman itu dibolehkan. Bahkan sekarang sudah ada, kan, pakai kapas yang sudah model celana dalam, sekarang sudah ada, ya, sudah ada. Baik. Nah, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa dianjurkan kain kafan memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, kain kafan berwarna putih, ya. Jadi tidak menggunakan kain kafan hitam, itu. Yang kedua adalah lelaki dikafani dengan 3 helai kain. Yang ketiga,
Ciri kain kafan atau kriteria kain kafan yang ketiga bagi laki-laki adalah terbuat dari katun. Tidak dipakaikan gamis dan juga tidak dipakaikan surban. Begitu. Kemudian yang kelima adalah salah satu dari kain kafan tersebut adalah kain hibarah, yaitu kain yang bergaris atau berwarna. Ada garis-garisnya, lirik-lirik garis. Itu boleh, ya. Disunahkan begitu. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah. Ya. Dan yang berikutnya, kain kafan tersebut dibubuhi dengan menggunakan minyak wangi. Jadi perbanyak menggunakan minyak wangi. Jadi Islam itu sebegitunya dalam memuliakan mayit orang yang sudah wafat. Artinya begini, kalau yang sudah wafat aja dimuliakan sedemikian rupa, tentunya ketika masih hidup kita pun harus memuliakannya. Sehingga muslim itu punya hak atas muslim yang lain. Begitu jamaah. Makanya kan banyak larangan dalam hadis-hadis maupun dalam ayat tentang celaan kita kepada saudara kita sesama muslim kan. Tidak boleh. Ya. Menasehati, memberi masukan boleh. Tapi kalau mengejek kemudian mencela, memaki-maki, maka ini haram hukumnya, nggak boleh. Seperti itu. Ya, thayyib. Itu kriteria kain kafan untuk laki-laki. Adapun kain kafan untuk wanita seperti kain kafan untuk laki-laki sama. Ya. Ini yang dianjurkan menurut mayoritas ulama. Ya. Agar dikafankan 5 helai kain. Nah, kalau ketentuan kain kafan bagi wanita secara umum sama seperti laki-laki, yaitu 3 helai kain, ya, kain kafan. Namun para ulama ya, memberikan anjuran agar supaya dikafani dengan 5 helai kain. Tapi ini hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah, tidak sahih, sehingga sifatnya hanya anjuran. Andaikan pun ingin memperbanyak kain ya, menjadi 5 lembar, maka itu pun tidak mengapa, seperti itu. Ya, thayyib. Kemudian bagi wanita apakah harus mengenakan baju kurung biasanya ataupun dijilbabi? Maka ini hanya sebagian kecil para ulama yang ya, menganjurkan demikian. Tapi hakikatnya secara umum tidak menggunakan baju kurung ataupun tidak menjilbabinya. Jadi ini hanya bersifat anjuran saja bagi para ulama. Artinya begini, antum mengenakan itu pun itu ya tidak masalah, tidak dikenakan ya itu lebih baik karena apa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keempat, jika kain kafan tidak cukup untuk menutup jasadnya. Ya. Tapi tentunya sekali lagi, kalau kita yang hidup di negeri yang damai, negeri yang berkecukupan seperti ini, sifat insya Allah, ya kain kafan malah sisa-sisa ya Pak ya. Kalau perlu dibungkus pakai 10 kain saja. Nggak mengapa kan? Ya ini andaikan seseorang yang wafat di daerah atau di wilayah yang memang benar-benar wilayah penduduknya yang ekonominya sangat rendah sekali, untuk memberi kain kafan pun mungkin tidak mampu. Nah, maka bagian mana dulu yang harus diprioritaskan? Apakah bagian kepala ataupun bagian telapak kaki? Nah, ini disebutkan dalam hadis Khabbab bin Al-Arat. Mus'ab bin Umair terbunuh dalam perang Uhud, dan kami tidak menemukan kain untuk mengkafaninya kecuali sehelai kain burdah. Jika kami tutup kepalanya maka kakinya kelihatan, dan jika kami tutup kakinya maka kepalanya akan nampak.
Maka Nabi memerintahkan kami untuk menutup kepalanya dan meletakkan pada kakinya rumput idkhir. Artinya lebih diprioritaskan kepala dibanding kakinya, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian poin yang kelima, mengkafani orang yang sedang ihram dengan pakaian ihramnya tanpa menutup kepalanya. Nah, ini sudah tadi ya, si hadis yang tadi sebelumnya kita bahas. Jadi kalau orang wafat dalam keadaan berihram, entah itu haji ataupun umroh, kemudian dia meninggal, maka dia dibungkus dengan kain ihramnya. Tidak perlu menutup kepalanya. Jadi badannya aja yang ditutup. Begitu. Ya. Kemudian yang keenam, mengkafani orang yang mati syahid dengan pakaian yang dipakainya saat terbunuh atau dengan pakaian yang lainnya. Nah, di sini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Tha'labah bin Safir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari Uhud, selimutilah mereka dengan pakaian mereka. Nah, di sini para ulama bersepakat atas dianjurkannya mengkafani para syuhada dengan pakaian mereka yang dipakai pada saat terbunuh. Ya. Ini kesepakatan ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan dilepas dari mereka pakaian-pakaian mereka yang tidak biasa dikenakan oleh manusia seperti kulit, besi atau tembaga. Jadi kalau dia masih memakai baju besi maka dilepas. Mungkin ada yang memakai kulit binatang ya, itu untuk dilepas. Ya, jadi yang tidak semestinya dipakai ya untuk dilepas. Kemudian dia benar-benar mengenakan pakaian ya pakaian manusia biasa. Ya tujuannya apa? Agar supaya semua yang terkena darah dalam perjuangan itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Karena kata Nabi SAW, 2 tetesan yang mengharamkan seseorang dari neraka. Pertama adalah tetesan air mata saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepadanya, dan yang kedua adalah tetesan darah ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu haram ya dimasukkan ke dalam neraka. Seperti itu. Baik. Ya. Kemudian selesailah pembahasan kita tentang mengkafani jenazah. Ya. Jadi begitu ya. Jadi cara mengkafani jenazah bagi laki-laki dengan menggunakan 3 helai kain kafan. Adapun talinya itu bebas. Yang penting kan ganjil. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 11, bisa 9, bisa 13, bebas. Ya, bebas. Lah bagaimana tangannya? Apakah harus sedekap? Maka tidak ada anjuran untuk disedekapkan bagi jenazah. Ya. Jadi malah justru yang lebih sahih itu adalah dalam keadaan biasa. Jadi jenazah tidak disedekapkan. Hikmah daripada jenazah itu tidak perlu disedekapkan, nanti ketika dikubur maka ketika dimiringkan akan lebih mudah. Dimiringkan ke arah kanan kan. Itu akan lebih mudah. Salah satu hikmahnya begitu. Tapi bukan karena itu kemudian tidak dianjurkan sedekap ya. Tapi memang tidak ada anjuran untuk disedekapkan seperti itu. Ya. Baik, kemudian pembahasan yang baru jamaah sekalian rahimakumullah tentang memikul jenazah dan mengiringinya. Baik. Kita bahas yang pertama tentang memikul jenazah. Ini termasuk hak-hak mayit atas kaum muslimin. Karena Nabi SAW pernah bersabda kan hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim dengan muslim yang lain itu ada 5. Di antaranya apa? Ittiba'ul janaiz. Yaitu untuk mengiring jenazah. Seperti itu. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan memikul jenazah dan mengiringnya. Pertama, memikul jenazah di atas pundak-pundak kaum lelaki. Ini disunahkan ya untuk memikul jenazah di atas pundak. Ya.
Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Jika jenazah telah diletakkan dan dipikul oleh kaum lelaki di atas pundak-pundak mereka, ya, di atas pundak-pundak mereka, ya, begitu ya. Maka fa in kanat salihah, jika jenazah tersebut orang yang soleh yang baik, qalat, dia akan mengatakan qaddimuni. Artinya apa? Segerakan aku, ya. Segerakan aku, ya. Fa in kanat ghairu salihatin, jika seandainya ini jenazah enggak saleh, maka qalat ya wailaha, aduh celakalah aku. Aina tadhhabuna biha, kamu mau bawa kemana jenazah ini? Yasma'u sautaha kulla syai'in ilal insan. Semua mendengar jeritan jenazah itu kecuali manusia. Walau sami'ahu lasa'iqo, andaikan dia mendengarnya, bisa mendengarnya, dia mungkin akan pingsan, ya, dia mungkin akan pingsan. Baik, maka dalam hadis ini disebutkan tidak disyariatkan bagi kaum wanita untuk memikul jenazah. Jadi yang memikul jenazah adalah kaum laki-laki, meskipun jenazahnya wanita, ya, tetap kaum wanita tidak boleh memikul jenazah, begitu. Kemudian yang kedua, menyegerakan jenazah. Ini berdasarkan dalil asri'u bil janazah, bersegeralah membawa jenazah. Nah, yang dimaksud dengan menyegerakan ini ialah melebihi dari kecepatan berjalan yang biasa dilakukan, tetapi tidak terlalu cepat yang dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada mayit atau memberatkan orang-orang yang memikulnya dan orang-orang yang mengiringinya, begitu ya. Ini ada satu catatan, tidak disyariatkan membawa jenazah dengan mobil dan mencukupkan dengan hal itu tanpa merasa perlu dipikulnya di atas pundak. Artinya benar-benar jenazah dibawa pakai mobil sampai ke dalam, itu enggak disyariatkan. Andaikan pun tempatnya jauh, ya maka bolehlah menggunakan mobil tapi sekedarnya. Tapi yang jelas tetap harus dipikul, ya. Itu sunnahnya karena di situ. Ya, jadi bukan dari sini langsung dibawa ke ini di pemakaman, langsung di depan liang lahatnya tanpa dipikul, maka ini tidak disyariatkan, Pak. Ya, enggak ada sunnahnya. Antum harus ikut memikulnya karena ini bagian daripada hak mayit dari kita, ya, jadi seperti itu, ya. Baik, ada lagi yang jika dia mengiring jenazah atau membawa jenazah dengan menggunakan mobil, itu sampai kebut-kebutan kayak orang nggak beraturan, ya. Jadi antum sekalian yang di sini yang sudah belajar, nanti ketika mengiring jenazah nggak perlulah sampai nyegat-nyegat orang yang lewat, itu nggak perlu. Kalau minta jalan oke lah boleh, tapi kalau sampai nyegat-nyegat, bahkan ada yang pakai motor beringas sekali kayak orang, ini yang diantar jenazah, ya, harusnya benar-benar dengan tenang. Dan bahkan dalam mengiring jenazah itu nggak ada bunyi-bunyi sesuatu pun, ya, tidak ada. Nah, sekarang dikencengin duit seperti itu. Ini orang sudah wafat, kecuali kalau sakit butuh pertolongan maka dipercepat begitu, ya, jangan. Apalagi sampai mengambil hak orang lain, itu jangan. Apalagi yang mengawal nggak pakai helm, dah seakan-akan orang saya mau ngawal jenazah kok. Kalau ente ngawal jenazah, ente pulangnya jadi jenazah gimana? Ya, bahaya. Ya, saya terkadang kalau lihat seperti itu, Pak, ini bukan sikap orang yang memuliakan jenazah ketika mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhirnya di dunia. Ya, jadi nggak seperti itu, tetap dalam keadaan sopan. Ya, jadi seperti itu, harus sopan. Baik. Kemudian wanita dilarang mengiring jenazah, nggak boleh wanita itu ikut. Ya.
Ini dikhususkan untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum wanita. Ya. Jadi begitu. Namun mayoritas para ulama menilai bahwa larangan ini sifatnya bukan larangan yang haram. Dia bersifat hanya makruh. Ya. Kenapa? Wanita itu bisa dilarang dikarenakan biasanya hati wanita itu tidak kuat. Ya. Lalu kemudian dikhawatirkan nanti ketika di pemakaman malah dia menjerit-jerit dan teriak-teriak. Sehingga dia dilarang untuk ikut mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Ya. Dan ini larangannya tidak diharamkan tapi sifatnya hanya makruh saja, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah di manakah para pengiring jenazah berjalan? Boleh berjalan di belakang jenazah, boleh di depannya, boleh di samping kanan, boleh di samping kiri dengan jenazah. Ya, ini boleh di arah manapun. Ya. Akan tetapi yang lebih utama adalah berjalan di belakang jenazah. Kenapa? Karena ini merupakan konsekuensi dalil yang memerintahkan mengikuti jenazah. Kan mengikuti, ya berarti jenazahnya ada di depan, bukan di belakang. Kalau jenazahnya di belakang namanya diikuti. Kalau di depan berarti mengikuti kita. Nah, gitu ya. Hal ini juga dikuatkan lagi dengan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, berjalan di belakangnya adalah lebih utama daripada di depannya. Seperti keutamaan salat seseorang dengan berjamaah dibandingkan salat yang dilakukannya sendirian. Ya. Jadi kalau kita mengiring jenazah di belakang jenazah itu, ya, itu pahalanya itu seperti kita salat berjamaah dengan salat sendirian. Bedanya seperti itu. Ya. Itu kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, begitu ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk ke adab-adab mengiring jenazah. Pertama, tidak mengiringnya dengan membawa dupa atau api. Tidak perlu ya. Karena ini kebiasaan orang-orang di luar Islam. Enggak boleh ya. Begitu ya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad, la tutba'ul janazatu bisautin wala narin. Tidak boleh jenazah itu diiringi dengan suara dan api. Nah, ini syaratnya masih diperbincangkan. Baik. Kemudian yang kedua adalah diam ketika mengiringi jenazah. Jadi tidak boleh mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah, baik dengan zikir maupun selainnya. Ya, ini syariat yang menetapkan jamaah. Makanya dalam agama itu jangan kedepankan akal, kedepankan dalil. Terkadang orang ketika diberi nas atau dalil seperti ini, mereka mengatakan masa ngubur mayit kok kayak ngubur kucing begitu. Jadi enggak ada zikir-zikirnya. Syariatnya seperti itu. Ya. Memang kita tidak diperintahkan untuk mengucapkan zikir-zikir tertentu. Entah itu kalimat la ilaha illallah ataupun kalimat yang lainnya, tidak ada jamaah. Ya. Jadi jangan punya pandangan sendiri. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat zikir, kalimat ibadah, sehingga butuh dalil ketika kita mengucapkannya. Seperti itu. Ya. Nah, dari Qais bin Ubadah, ia pernah mengatakan, ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, para sahabat tidak suka mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah, karena cara-cara seperti ini menyerupai orang-orang Nasrani, karena mereka mengeraskan suara dengan membaca ayat-ayat Injil dan zikir-zikir mereka, serta disertai dengan melakukannya, menyandukan dan meliuk-meliukkannya. Jadi begitu. Nah,
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau bermadzhab Syafi'i. Saya akan tekankan dengan sekeras-kerasnya penekanan, Mbak. Kenapa? Karena yang mengamalkan ini mereka ngakunya madzhabnya Syafi'i. Jadi begitu. Ini Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i tulen. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah dalam kitab Al-Adhkar ya, bahwa yang benar dan yang terpilih serta yang diamalkan para salafus saleh adalah diam ketika berjalan mengiringi jenazah, tidak mengangkat suara dengan bacaan Al-Quran, zikir atau lainnya. Dan hikmahnya sangat jelas kata beliau, yaitu apa? Lebih menenangkan benaknya dan lebih mengkonsentrasikan pikirannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Inilah yang dituntut dalam keadaan tersebut dan inilah yang benar. Jangan terperdaya dengan banyaknya orang yang menyelisihinya. Ingat, di pernyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang imam dan ulama dari madhabnya Syafi'i jamaah. Maka ayo yang ngaku madhabnya Syafi'i ya, ikuti Imam Nawawi ya, dan para ulama-ulama Asy-Syafi'i yang lainnya, dan ikuti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya. Jangan hanya mengaku bermadhab Syafi'i akan tetapi amaliyahnya tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang Asy-Syafi'i, mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau ketika diberi dalil seperti ini, maka pasti orang seperti ini akan ngomong banyakkan dalil, dikit-dikit dalil ya. Kita pengen menjadi seorang mukmin yang cerdas sama, yang benar-benar setiap apa yang kita kerjakan itu dasarnya ada ya, perintahnya ada. Kalau kita meninggalkan sesuatu berarti larangannya ada. Jadi begitu, sehingga dalam beribadah itu tidak hanya berdasarkan opini saja. Ibadah itu ya dasarnya adalah dalil. Seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, hendaklah para pengiring jenazah tidak duduk sebelum jenazah diletakkan. Nah, antum jangan duduk-duduk dulu jemaah ya. Sampai jenazah itu datang lalu kemudian diletakkan di liang lahat ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitumul janazata faqumu." Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah. Faman tabi'aha fala yaqudu hatta tudha. Dan barang siapa yang mengiringinya maka janganlah duduk sebelum jenazah tersebut diletakkan. Karena saking jauhnya nih masuk ke tempat liang lahatnya, sampai sono jenazah belum dimasukkan, ngampar dulu duduk. Maka ini bukan adabnya ya. Kita berdiri dulu sampai jenazah itu diletakkan di liang lahat, maka kita baru boleh duduk begitu. Baik. Kemudian berikutnya, apakah berdiri ketika jenazah lewat? Nah, ini Nabi SAW memberikan satu pernyataan, "Idza ra'aitumul janazata faqumu hatta tukhallifukum aw tudha." Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah hingga jenazah melewati kalian atau diletakkan. Nah, artinya berarti ketika jenazah datang mungkin kita sedang duduk nih, maka hendaklah kita berdiri terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan yang terakhir. Jadi begitu. Nah, inilah terkait dengan adab-adab dalam mengiring jenazah. Nah, mungkin cukup sampai sini ya waktunya. Tinggal berapa menit Pak? 4 menit ya? 4 menit lagi ya, benar ya? 5 berapa Pak? 58. 57 kali Pak. Di handphone saya udah 55. Yang benar yang mana ini? Isya ya 58 betul. Di handphone saya 55, berarti 3 menit lagi. Baik, jika ada yang perlu ditanyakan silahkan. Nanti insya Allah tentang mensolati jenazah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kafir tidak mendengarkan, misalnya muslim kafir ya. Masih banyak kalau orang munafik itu orang muslim tapi tinggal sekolah, tinggal ibadah, dia hanya mengambil Islam itu seperti saja untuk lebaran, hari fitri, tapi selama hari-hari itu melakukan ibadah tidak ada. Gimana bos? Baik. Untuk menentukan seseorang itu adalah munafik ataupun tidak, maka itu bukan ranah kita, karena kita tidak tahu hati masing-masing, Mbak. Seperti itu. Cuman kita ini hanya sebatas menilai dari sisi zahirnya, perbuatan dia. Misal orang itu karena nggak pernah sholat, dia bilang muslim tapi nggak pernah sholat begitu, ya. Mungkin sholatnya kalau ketemu hari Jumat saja, ataupun kalau pas ketemu Idul Fitri atau Idul Adha saja, bisa jadi seperti itu. Nah, pertama sikap kita ya, belum tentu dia nggak sholat, bisa jadi dia sholat di rumah, satu. Ataupun yang kedua, ya memang dia benar-benar nggak sholat misalnya, ya. Tapi selama dia masih mengatakan mengaku muslim, ya maka bagi kita secara umum kaum muslimin secara umum, maka kita harus mensolatkan dia, begitu. Nah ini sebenarnya terkait dengan bab masalah mensolatkan jenazah minggu depan sebenarnya, tapi nggak mengapa. Jadi secara umum kita dianjurkan untuk tetap mensolatkannya. Tapi bagi imam ataupun bagi orang yang berpengaruh, misalnya ustadz setempat lah ataupun ulama setempat, maka dia tidak dianjurkan untuk mensolatkannya. Kenapa? Sebagai pelajaran. Tuan guru saja nggak mensolati, ya. Kalau ada orang yang meninggal dia nggak pernah solat ketika hidup, ayo kita pada solat biar disolati sama tuan guru nanti kalau meninggal. Jadi untuk pelajaran. Jadi seperti itu, ya. Makanya kalau seperti itu maka boleh untuk tidak disolati, begitu, ya. Bagi mereka yang apa? Yang punya pengaruh penting, ya, di tempatnya. Ataupun begini, bagi orang yang benar-benar tahu dia nggak pernah sholat, dia tahu individu, maka boleh dia nggak mensolati dirinya. Ya. Iya, ya. Kalau orang nggak pernah sholat udah bukan munafik lagi, Pak. Udah kafir. Jadi begitu, ya. Nah, ini seperti contohnya sahabat Hudzaifah bin Yaman itu seorang sahabat yang tahu siapa-siapa orang-orang munafik di zaman Nabi. Tahu. Karena yang memberitahu adalah Nabi SAW. Makanya ketika ada seorang yang meninggal, maka Hudzaifah bin Yaman itu kalau tahu orang itu dia munafik, dia tidak mensolatinya. Tapi dia tidak ngajak-ngajak orang, jangan sholati ini orang munafik, enggak. Cukup dirinya, karena dirinya yang tahu. Karena selama hidupnya orang ini nih yang mati ini dia mengaku masih muslim. Sehingga cuma Hudzaifah saja enggak tahu, yang tahu dia enggak salat. Nah, Umar biasa ketika ada orang yang meninggal selalu melihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah itu mensolatinya dia ikut sholat. Kalau Hudzaifah tidak mensolatinya dia tidak ikut sholat. Karena tahu, ya, hanya sahabat Hudzaifah bin Yaman saja yang diberitahu Rasulullah siapa-siapa orang-orang munafik yang ada di kubu kaum muslimin. Jadi begitu, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, silakan. Baik, kalau memang diperlukan untuk menguburnya malam hari, ya dikubur. Ya, tadi kan dikatakan sebelum disolati. Kalau sudah disolati nggak mengapa. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang diperlukan. Kan dalilnya begitu kan? Nih, saya bacakan lagi. Adalah tadi. Maka Nabi melarang seseorang dikuburkan pada malam hari hingga ia disolatkan. Sampai dia disolatkan dulu, ya. Kalau dia sudah disolatkan mah nggak mengapa. Kalau nggak disolatkan ya jangan dikubur dulu sebelum dia disolatkan. Ya, misal orang meninggal jam 11 malam.
Ya, kan nggak ada orang yang nyolatin, siapa yang mau nyolatin datang kan? Hingga dia disolatkan, misalnya tetangganya udah pada datang semuanya disolatkan semuanya, jenazah sudah diurus, ya silahkan kalau mau dikuburkan. Itu ada kalimat hatta yusolla, sampai dia disolatkan terlebih dahulu. Begitu. Tayyib, ada lagi? Naam, silakan. Apakah penutup keranda itu yang berlapaskan tauhid bagian dari sunnah? Tidak ada nasnya. Tidak ada sunnahnya. Ya. Bahkan tidak perlu menutup dengan keranda, itu lebih baik. Seperti itu. Tidak perlu ditutup dengan keranda. Ya. Ya, kalau antum melihat di keranda-keranda yang ada di Madinah ya, ketika ngusung jenazah itu nggak ada satupun yang ditutup dengan penutupnya. Seperti itu. Apa faedahnya? Nggak ada faedahnya. Ya, biar dia bisa melafatkan udah meninggal. Ya. Udah meninggal udah selesai, antara urusan dunianya sudah selesai. Tinggal tanggung jawabnya terhadap urusan dunianya di alam barzakh, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya mau ditutup ya silakan ditutup, tapi jangan jadikan itu sebagai harus menggunakan kalimat la ilaha illallah, nggak ada. Ya, ada nasnya. Itu kalau di rumah kita sholat jenazah, kita kan berapa sholat misalnya? Kenapa, Pak? Di rumah misalnya ini yang bersih sholat di rumah nih, berapa orang kira-kira yang hukum yang bisa sholat jenazah? Sholat jenazah berapa orang? Iya, di rumah. Berapa saja, Pak? Kalau baris berapa? Iya, kalau berbaris, kalau dia agak banyak sedikit ya dijadikan 3 shaf. Itu nanti Pak pembahasannya minggu depan. Nggak masalah, di rumah nggak masalah. Nanti pembahasan minggu depan kita akan sampaikan bahwa sholat jenazah itu bukan di masjid. Nah, nanti minggu depan kita bahas. Nggak masalah, 1 orang nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa Pak. Bebas. Nah. Ada lagi? Cukup, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.